Kiai Haji Maksum Jauhari adalah putra dari Kiai Haji Abdullah Jauhari, lahir di Kanigoro, Kras, Kediri, pada tanggal 8 Agustus tahun 1944, dan merupakan salah satu cucu dari pendiri Pondok Pesantren Lirboyo yaitu Kiai Haji Manaf Abdul Karim. Kiai Haji Maksum Jauhari merupakan salah satu pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Di samping itu beliau merupakan pendiri Persatuan Pendekar Muda Pencak Silat Pagar Nusa di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Semasa kecil Kiai Haji Maksum Jauhari belajar kepada orang tuanya, Kiai Haji Abdullah Jauhari di Kanigoro. Ia menempuh pendidikan di SD Kanigoro tahun 1957 lalu melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah Lirboyo, namun tidak sampai tamat. Selebihnya, beliau lebih senang mengembara ke berbagai daerah untuk berguru ilmu silat, tenaga dalam, pengobatan dan kejadukan. Kiai Haji Maksum terkenal sebagai orang yang cerdas dan pemberani. Selain itu beliau ahli tirakat, puasa, zikir, serta ahli ilmu kebatinan di luar nalar manusia umumnya. Hampir semua hewan buas seperti harimau, ular, serigala, singa, hanya sekali panggil, seketika datang menghampiri dan langsung takluk pada beliau. Di kalangan masyarakat umum Gus Maksum dikenal sakti mandraguna. Rambutnya tak mempan dipotong dan bisa berapi, hanya ibundanya yang bisa mencukur rambut Gus Maksum. Mulutnya bisa menyemburkan api, punya kekuatan tenaga dalam luar biasa dan mampu mengangkat beban seberat apapun, mampu menaklukkan jin, kebal senjata tajam, tak mempan disantet, dan seterusnya. Di setiap medan laga, dalam dunia persilatan juga dikenal istilah sabung, tak ada yang mungkin berani berhadapan dengan Gus Maksum, dan kehadirannya membuat para pendekar aliran hitam gelagapan. Karisma Gus Maksum cukup untuk membangkitkan semangat pengembangan ilmu kanuragan di pesantren melalui Pagar Nusa. Karomah seperti itu didapat dari para ulama atau wali Allah untuk menjaga diri dalam mendakwahkan Islam di tanah Nusantara. Kiai Haji Maksum sangat disegani masyarakat, namun hal itu sama sekali tak membuat beliau besar kepala dan angkuh. Beliau selalu bersahabat dengan semua orang. Beliau juga dikenal sangat sederhana dalam kesehariannya. Hartanya selalu digunakan untuk sedekah dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksum Jauhari muda, menuntut ilmu dengan mengaji dan sekolah seperti umumnya, juga belajar ilmu kanuragan ke banyak wilayah dengan mendatangi para ahli yang menjadi kebutuhannya, di antara gurunya antara lain Kiai Jamaluddin Batokan Kediri, Kiai Jufri, Mbah Jipang Kediri, Kiai Muhammad Batokan Kediri, Ahmad Fatoni pendekar dari Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat ahli ilmu pencak aliran Cikaret dan Cikalong, Kiai Kasidak Kediri, Blitar, Haji Munawar, Jabang, Kediri, Haji Muhajir, Mondo, Kediri, Haji Zainal, Kediri, Kiai Mansur, Kalipucung, Blitar, Kiai Ahmad, Kemuning, Kediri, Kiai Ibrahim, Banjar Melati, Kediri, Habib Jufri, Merican, Kediri, Habib Baharun, Merican, Kediri, Kiai Mahrus Ali, Lirboyo, Kediri, Kiai Yakub Lirboyo, Kediri, Kiai Ilyas Buntet, Cirebon. Kiprah di pesantren. Pondok pesantren dulunya tidak hanya mengajarkan ilmu agama dalam pengertian formal akademis seperti sekarang ini, semisal ilmu tafsir, fikih, tasawuf, nahwu sorof, sejarah Islam dan seterusnya. Pondok pesantren juga berfungsi sebagai padepokan, tempat para santri belajar ilmu kanuragan dan kebatinan agar kelak menjadi pendakwah yang tangguh, tegar dan tahan uji. Para kiainya tidak hanya alim tetapi juga sakti. Para kiai dulu adalah pendekar pilih tanding. Akan tetapi belakangan ada tanda-tanda surutnya ilmu bela diri di pesantren. Seiring berjalannya waktu, perlahan tumbuh sistem klasikal dengan materi yang padat. Ditambah euforia pembentukan standar pendidikan nasional membuat definisi pesantren kian menyempit, hanya sebagai pendidikan formal saja. Dari itu, Kiai Haji Maksum yang pemberani dan selalu mencoba hal-hal baru, akhirnya mendirikan sebuah ikatan pencak silat. Beliau berharap, santri tak hanya mumpuni dalam bidang formal saja, namun juga piawai dalam bela diri guna keselamatan agama, nusa, dan bangsa. Sejak itulah nama Kiai Haji Maksum terkenal dengan sebutan Gus Maksum. Ikatan pencak silat karya Gus Maksum ini adalah Pagar Nusa.
Pagar Nusa inilah wadah berkumpulnya warga Nahdiyin dalam belajar ilmu bela diri yang berada dalam naungan Nahdlatul Ulama berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikatan Pencaksilat Pagar Nusa, Nahdlatul Ulama ini, didirikan pada tanggal 3 Januari tahun 1986 di Pondok Pesantren Lirboyo oleh para kiai-kiai NU dan sekaligus mengukuhkan Gus Maksum sebagai ketuanya. Sebagai seorang kiai, Gus Maksum memiliki perilaku unik menurut adat kebiasaan orang pesantren. Penampilannya nyentrik. Beliau berambut gondrong, jenggot dan kumis lebat, kain sarungnya hampir mendekati lutut, dan selalu memakai bakiak. Lalu, seperti kebiasaan orang-orang jaduk di pesantren, Gus Maksum tidak pernah makan nasi alias ngerowot. Uniknya lagi, dia suka memelihara binatang yang tidak umum. Hingga masa tuanya, Gus Maksum memelihara beberapa jenis binatang seperti berbagai jenis ular dan unggas, buaya, kera, orangutan dan sejenisnya. Namun kesemua itu tidak pernah membuat Gus Maksum berhenti bertirakat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keunikannya justru membuat pondok pesantren yang diampunya terkenal dan menjadi ulama kondang. Kisah teladan Kiai Haji Maksum Jauhari. Meski berstatus merawatu di Pondok Pesantren Lirboyo, Gus Maksum tak pernah memutus jarak dengan masyarakat di luar pondok. Setiap hari mendapat sambutan dari berbagai kalangan, mulai pejabat, politisi, hingga masyarakat biasa. Dan hebatnya Gus Maksum tak pernah memberikan bantuan istimewa kepada tamu-tamu penting. Semua harus antri sesuai kedatangannya. Semasa hidup Gus Maksum juga dikenal sebagai Kiai Pondok. Alih-alih mengalihkan kewibawaan, Gus Maksum mengalihkan kerap keluyuran untuk disetujui dengan masyarakat di luar pondok. Setiap kunjungan Gus Maksum seperti karomah bagi pengunjung yang dikunjungi untuk mengombinasikan pembicaraan sehari-hari. Mulai usaha bangkrut, terlilit hutang, punya musuh, konflik rumah tangga, suami penjudi, dan lain sebagainya selalu dibereskan melalui tangan Gus Maksum. Penumpasan PKI. Sebagai jenderal utama, pagar NU dan pagar bangsa, Gus Maksum selalu sejalur dengan garis politik Nahdlatul Ulama, namun dia tak pernah terlibat politik praktis, tak kenal dualisme atau duifungsi. Saat kondisi politik memaksa warga NU berkonfrontasi dengan PKI, Kiai Haji Maksum Jauhari menjadi komandan penumpasan PKI beserta antek-anteknya di wilayah Jawa Timur, terutama Karesidenan Kediri. Ketika NU bergabung ke dalam P3 maupun ketika PBNU mendeklarasikan PKB, Gus Maksum selalu menjadi jurkam nasional yang menggetarkan podium. Namun dirinya tidak pernah mau menduduki jabatan legislatif ataupun eksekutif. Mendirikan Pagar Nusa. Ketika para ulama dan pendekar merasa gelisah, Haji Suharbilah, seorang pendekar dari Surabaya yang gemar berorganisasi, menemui Kiai Haji Mustofa Bisri dari Rembang dan menceritakan kekhawatiran para pendekar. Mereka lalu bertemu dengan Kiai Haji Agus Maksum Jauhari Lirboyo alias Gus Maksum, yang memang sudah masyhur di bidang bela diri. Nama Gus Maksum memang selalu identik dengan dunia persilatan. Pada tanggal 12 Muharram 1406 Masehi bertepatan tanggal 27 September tahun 1985 berkumpullah mereka di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur, untuk membentuk suatu wadah di bawah naungan Nahdlatul Ulama NU, yang khusus mengurus pencaksilat. Musyawarah tersebut dihadiri tokoh-tokoh pencaksilat dari daerah Jombang, Ponorogo, Pasuruan, Nganjuk, Kediri, serta Cirebon, bahkan dari Pulau Kalimantan pun datang. Musyawarah berikutnya diadakan pada tanggal 3 Januari tahun 1986, di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur. Dalam musyawarah tersebut disepakati pembentukan organisasi pencaksilat NU bernama Ikatan Pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa, yang merupakan kepanjangan dari pagarnya NU dan bangsa. Kontan para musyawirin pun menunjuk Gus Maksum sebagai ketua umumnya. Pengukuhan Gus Maksum sebagai ketua umum Pagar Nusa itu dilakukan oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Rais Am Kiai Haji Ahmad Siddiq. Wafatnya sang pendekar. Maksum Jauhari wafat di Kanigoro pada tanggal 21 Januari tahun 2003. Lalu dimakamkan di pemakaman keluarga Pondok Pesantren Lirboyo. Beliau adalah ulama yang meninggalkan semangat dan keberanian yang luar biasa.
namanya akan terus dikenang bagi seluruh penerus Pagar Nusa di Indonesia dan dunia. Itulah profil singkat pendiri Pagar Nusa Gus Maksum Jauhari. Jangan lupa untuk subscribe channel Pagar Nusa Kabupaten Serang agar terus berkembang, konsisten dalam berdakwah menyebarkan agama Allah. La Goliba ila billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.